Bismillah, nama saya Dendi Setio Anggoro, PPG Prajabatan PGSD, kelas K, akan mempresentasikan perjalanan pendidikan nasional. Jadi sejarah pendidikan nasional ini dikategorikan menjadi pada masa penjajahan dan pada zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, pendidikan kita terbagi menjadi dua era. Yang pertama, era Orde Baru dan era Reformasi. Pada masa penjajahan, semua bentuk pendidikan yang didirikan penjajah itu dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Yang mana pada saat itu, di masa perang, penjajah membutuhkan tenaga untuk membantu mereka. Yang kedua, golongan bangsawan atau di Jawa dikenal dengan kalangan ningrat dipilih untuk mempengaruhi masyarakat pribumi guna membantu penjajah. Pada masa penjajahan ini lahirlah politik etis, yang mana politik etis ini adalah politik balas budi yang diinisiasi oleh penjajah yang bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan penduduk pribumi, yang nantinya akan berakibatkan memicu berkembangnya semangat nasionalisme yang bermula dari Gerakan Budi Utomo hingga Taman Siswa, yang nantinya Taman Siswa ini menjadi pemrakarsa pendidikan nasional yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Pada masa Orde Baru ini ada beberapa kurikulum yang dirumuskan yang sebenarnya saat itu masih disebut sebagai suplemen pendidikan. Jadi suplemen pendidikan ini bermula dari tahun 1968 hingga tahun 1994. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa pendidikan atas instruksi Presiden atau yang disebut dengan Inpres, ini menjadi dasar dari pendidikan saat itu, yang masalahnya di sini adalah pendidikan masih berfokus untuk menjadikan output dari peserta didik itu menjadi pekerja negara, dan saat itu hilangnya kebebasan berpendapat, sehingga beban-beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum, sehingga menimbulkan kendala yang sudah disebutkan tadi. Pada masa reformasi, pendidikan sudah berevolusi dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, prioritas anggaran pendidikan dari APBN sekurang-kurangnya 20%. Pada masa ini juga dirumuskan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, sampai KTSP yang sebelumnya kita sudah kenal. Yang KTSP ini sendiri adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dirumuskan pada tahun 2006. Pendidikan pada masa reformasi ini sebenarnya belum sepenuhnya dikatakan berhasil, tapi untuk memperjuangkan hak-hak siswa itu sendiri sudah menjadi dasar untuk melakukan reformasi kurikulum. Sekira seperti itu untuk sejarah perjalanan pendidikan nasional. Saya Dendi Setio Anggoro. Terima kasih.